Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nomor absen 11 sampai dengan 15, kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan hasil diskusi online kelompok kami. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febri Silvia Damayanti. Saya dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 12. Kami di sini akan menerangkan materi tentang perang dingin, yaitu upaya meredakan perang dingin. Nah, tanpa menunggu berlama-lama, mari kita simak penjelasan pemateri yang akan dibawakan oleh 1. Fatur Rosik, pemateri 2 akan dibawakan oleh Francisca Adelia, yang ketiga pembacaan kesimpulan dibawakan oleh Indah Hasana, dan yang keempat selanjutnya adalah pemateri yang dibawa oleh Iko. Ya, perkenalkan, nama saya Fatur Rosik dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengenai tentang usaha negara adidaya Amerika dan Uni Soviet. Berbagai upaya dilakukan untuk meredakan perang dingin oleh berbagai pihak, antara lain: 1. Usaha kedua negara adidaya Amerika dan Uni Soviet. 2. Usaha antar negara. 3. Usaha negara berkembang. 4. Usaha PBB. Semua usaha dari berbagai pihak ini merupakan wujud nyata untuk meredakan perang dingin yang berdampak negatif bagi perkembangan dan kemajuan negara-negara di dunia. Berikut ini adalah uraiannya. Usaha kedua negara adidaya Amerika dan Uni Soviet. Bentuk persetujuan dari kedua negara adidaya Amerika dan Uni Soviet tersebut antara lain: 1. Perjanjian non-proliferasi nuklir. 2. Antara Amerika dan Uni Soviet sepakat untuk mengadakan perundingan strategi Arms Limitation Truce atau SAT. Perkenalkan, nama saya Francisca Adelia Valentina dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 13. Usaha antar negara, hubungan bilateral yang berhasil mengurangi ketegangan dunia tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pada tahun 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengunjungi RRC untuk menjalin hubungan diplomatik. 2. Pada tanggal 3 Oktober 1990, penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur. 3. Presiden Soeharto pada tahun 1989 mengunjungi Uni Soviet untuk mempererat hubungan. Usaha negara berkembang. Negara-negara baru yang lahir setelah Perang Dunia II mendirikan organisasi sendiri yang disebut dengan non-blok, yang berarti tidak memihak blok barat maupun blok timur, dan bersifat netral. Usaha PBB, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 255 yang memuat seruan kepada negara-negara nuklir untuk membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi korban suatu serangan nuklir. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Hasana dari kelas 12 IPS 3 absen 14. Di sini saya akan membacakan kesimpulan upaya meredakan perang dingin. Selama berlangsungnya perang dingin, kedua negara Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah bertemu dalam perang fisik atau perang terbuka. Tetapi kedua negara itu selalu berada di belakang negara-negara yang sedang bersengketa. Masing-masing negara adikuasa ini akan memberikan bantuan atau perlengkapan persenjataan kepada masing-masing negara yang sedang bertikai. Perang dingin di antara kedua negara adikuasa itu terus berlanjut. Keduanya selalu terlibat dalam pameran persenjataan mutakhir. Puncak dari perang dingin ini adalah dalam bentuk pemasangan rudal-rudal, baik yang berjarak dekat, sedang, maupun jauh. Setiap bangsa telah mengetahui bahaya yang diakibatkan oleh senjata nuklir. Menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh senjata nuklir, maka kedua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet, berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah mengadakan perjanjian untuk mengurangi, membatasi, atau memusnahkan senjata nuklir. Sebagai contoh, selama periode tahun 1968 sampai 1982 telah dilakukan perjanjian-perjanjian sebagai berikut. A. Perjanjian non-proliferasi nuklir. B. Perjanjian pembatasan senjata-senjata strategis. C. Perjanjian pengurangan senjata-senjata strategis. Terima kasih.
Nama saya Iko Ilham dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 15. Saya akan membacakan kesimpulan. Pengurangan dan pembatasan serta pemusnahan senjata yang berhulu ledak nuklir tersebut berpengaruh besar bagi perkembangan dunia. Kecemasan setiap bangsa di dunia mulai berkurang sehingga perang dingin pun secara perlahan mulai mereda. Di samping ketiga perjanjian tersebut, beberapa negara juga telah mengadakan kesepakatan yang menyangkut keamanan kawasan. Salah satu kesepakatan itu adalah persetujuan kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara yang ditandatangani di Bangkok bulan Desember 1995. Persetujuan tersebut bertujuan menjamin keamanan internasional dan khususnya kawasan Asia Tenggara. Upaya-upaya yang menjamin adanya keamanan internasional sudah dimulai sejak tahun 1968. Ketika itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 255 yang memuat seruan kepada negara-negara nuklir, antara lain Amerika, Inggris, dan Uni Soviet untuk membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi korban suatu serangan nuklir. Keruntuhan Uni Soviet yang kemudian diikuti oleh negara berdirinya Persemakmuran Negara-Negara Merdeka pada tahun 1991 besar pengaruhnya terhadap berakhirnya Perang Dingin. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami. Bila ada kekurangan kata dan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.